Perkenalkan, nama saya Kak Devi Septian Tias dengan NIM 1813031017 dari kelas 5A Pendidikan Kimia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 15 soal terkait tes awal praktikum biokimia dengan topik kinetika reaksi enzim. Baik, langsung saja. Untuk soal nomor 1, sebutkan tujuan praktikum kinetika reaksi enzim ini. Untuk jawabannya, praktikum kinetika reaksi enzim ini bertujuan untuk menentukan harga Km dan Vmax dari suatu enzim. Untuk soal nomor 2, jelaskan cara pengukuran kadar enzim dalam suatu bahan. Untuk jawabannya, ada dua cara yang bisa dilakukan untuk mengukur kadar enzim dalam suatu bahan. Yang pertama, dengan cara membandingkan dengan enzim murni, dan yang kedua dengan mengukur kecepatan reaksi yang dikatalisisnya. Untuk yang pertama, membandingkan dengan enzim murni ini dilakukan dengan cara membandingkan enzim yang ingin diukur kadarnya dengan enzim murni yang sudah diketahui kadarnya. Kadar enzim dinyatakan dengan satuan mikrogram. Misalnya, enzim murni dengan kadar 2 mikrogram dapat mengkatalisis substrat dengan jumlah tertentu selama 10 detik. Jika memakai enzim yang ingin diukur kadarnya membutuhkan waktu 20 detik, maka kadar enzim yang bersangkutan adalah 1 mikrogram. Pengukuran dengan cara di atas jelas membutuhkan tersedianya enzim murni. Kemudian untuk cara yang kedua, mengukur kecepatan reaksi yang dikatalisisnya. Pada kinetika reaksi enzim akan ditentukan nilai Vmax dan Km dengan menggunakan grafik hubungan antara laju reaksi enzimatis dengan konsentrasi substrat, di mana konsentrasi substrat ini akan diperoleh dari pengukuran persente melalui spektrofotometer 20 positif, di mana dari persente ini akan diperoleh nilai absorbansi, dan dari nilai absorbansi ini akan dicari konsentrasinya. Dari hubungan antara konsentrasi substrat dan laju reaksi akan dapat ditentukan nilai Vmax dan Km-nya. Kemudian untuk soal nomor 3, jelaskan apa yang dimaksud dengan Vmax dari suatu enzim. Untuk jawabannya, Vmax suatu enzim adalah laju reaksi awal maksimum atau suatu kondisi di mana V tidak dapat bertambah lagi seiring dengan bertambahnya konsentrasi substrat. Untuk soal nomor 4, jelaskan apa yang dimaksud dengan Km. Untuk jawabannya, Km adalah ukuran stabilitas kompleks ES, yaitu kecepatan penguraian kompleks ES sama dengan kecepatan pembentukan kompleks ES. Km juga sering didefinisikan sebagai tetapan disosiasi reaksi yang dikatalisis oleh enzim. Kemudian untuk soal nomor 5, apa manfaat kita mempelajari kinetika reaksi enzim? Untuk jawabannya, manfaat dari mempelajari kinetika reaksi enzim adalah untuk dapat menentukan harga Km dan Vmax dari suatu enzim, sehingga kita dapat menggunakan atau memanfaatkan enzim tersebut pada suatu bidang, seperti misalnya pada bidang industri. Hubungannya, jika enzim yang kita gunakan sudah diketahui harga Vmax dan Km-nya, maka kita akan mendapatkan produk yang maksimum. Kemudian untuk soal nomor 6, bagaimana cara menentukan dengan mudah harga Km dan Vmax dari suatu enzim? Untuk jawabannya, untuk dapat menentukan harga Km dan Vmax dari suatu enzim dengan mudah, dapat menggunakan grafik Michaelis-Menten dan grafik Lineweaver-Burk. Persamaan yang diperoleh pada grafik Michaelis-Menten kemudian dihubungkan dengan persamaan dari grafik Lineweaver-Burk, yang mana harga dari Vmax dapat dicari melalui persamaan 1/V0 sama dengan 1/Vmax, sedangkan harga Km-nya dapat dicari melalui min 1/Km. Di sini saya menampilkan dua buah grafik. Yang pertama yaitu grafik Michaelis-Menten dan yang ini merupakan grafik dari Lineweaver-Burk. Kemudian untuk soal nomor 7, tuliskan secara umum serangkaian tahap mekanisme enzimatik. Untuk jawabannya, ada 3 tahap kerja enzim terhadap substratnya. Untuk yang pertama, substrat akan melekat pada enzim dengan ikatan non-kovalen untuk membentuk kompleks substrat enzim. Kemudian yang kedua, enzim melakukan reaksi kimia pada substrat sehingga membentuk kompleks enzim produk. Dan yang ketiga, produk meninggalkan sisi aktif enzim dan enzim tersebut siap untuk kembali melakukan proses yang sama dengan substrat yang baru. Kemudian untuk soal nomor 8, gambarkan variasi energi sebagai fungsi koordinat reaksi yang menunjukkan stabilisasi keadaan transisi oleh suatu enzim. Untuk jawabannya, di sini saya menyajikan sebuah grafik. Dan untuk penjelasannya, pada kurva di atas ditunjukkan bahwa reaksi dengan menggunakan katalis jauh lebih rendah daripada reaksi tanpa menggunakan katalis dengan reaktan dan juga produk yang sama. Puncak kurva yang ditunjukkan dengan warna merah merupakan
kurva energi aktivasi reaksi tanpa menggunakan katalis. Ini yang dimaksud. Kemudian untuk selanjutnya, puncak kurva yang ditunjukkan dengan warna biru merupakan kurva energi aktivasi dengan menggunakan katalis. Ini berarti penggunaan katalis dapat menghemat energi yang digunakan untuk melakukan reaksi. Kemudian untuk lanjutannya, enzim menurunkan energi aktivasi dengan cara yang pertama menciptakan lingkungan yang dalam keadaan transisi terstabilisasi atau mengubah bentuk substrat menjadi konformasi keadaan transisi ketika terikat dengan enzim. Kemudian yang kedua, menurunkan energi keadaan transisi tanpa mengubah bentuk substrat dengan menciptakan lingkungan yang memiliki distribusi muatan yang berlawanan dengan keadaan transisi. Kemudian yang ketiga, menyediakan lintasan alternatif. Contohnya, bereaksi dengan substrat sementara waktu untuk membentuk kompleks. Dan yang keempat, menurunkan perubahan entropi reaksi dengan menggiring substrat bersama pada orientasi yang tepat untuk bereaksi. Kemudian untuk soal nomor 9, jelaskan kinetika reaksi enzim menurut kinetika Michaelis-Menten. Jawabannya, kinetika enzim menurut Michaelis-Menten yaitu enzim bergabung dengan substrat atau ES. Kompleks ES dapat berdisosiasi lagi untuk membentuk enzim ataupun substrat atau dapat membentuk enzim dan produk atau P. Konstanta kecepatan K1, K2, dan K3 menunjukkan kecepatan yang berhubungan dengan masing-masing proses katalitik. Dari pengamatan terhadap sifat-sifat beberapa enzim, diketahui kecepatan awal atau V0 pada konsentrasi substrat yang rendah akan berbanding lurus dengan konsentrasi substrat. Namun, ketika kecepatan substrat tinggi, maka akan memiliki nilai yang maksimum, di mana kecepatan tidak lagi bergantung pada konsentrasi substrat. Ini merupakan grafik dari kinetika Michaelis-Menten. Kemudian untuk soal nomor 10, tanpa adanya enzim, maka reaksi dapat berlangsung dengan sangat lambat dan sulit. Namun, dengan adanya enzim, maka kecepatan reaksi dapat ditingkatkan sampai 10 pangkat 7 kali lipat, di mana reaksi yang dikatalisis oleh enzim dapat berlangsung pada kondisi yang biasa atau kondisi di bawah 100 derajat Celcius dengan tekanan atmosfer dan pH yang netral. Jelaskan mengapa ini bisa terjadi. Untuk jawabannya, hal ini bisa terjadi karena enzim merupakan suatu protein yang mampu mengkatalisis aktivitas biokatalitik. Enzim dapat meningkatkan laju reaksi karena dengan adanya enzim, reaksi yang terjadi memiliki energi aktivasi yang lebih rendah. Enzim dapat bekerja dengan baik jika berada dalam keadaan suhu optimal, yang mana pada hal ini dapat mencegah terjadinya denaturasi enzim. Kemudian untuk pH netral, enzim dapat berbentuk ion positif maupun ion negatif atau yang sering disebut dengan Schwitter ion. Dengan demikian, perubahan pH lingkungan akan berpengaruh terhadap efektivitas sisi aktif enzim dalam membentuk kompleks enzim substrat. Kemudian untuk nomor 11, berikut adalah postulat reaksi kesetimbangan di mana enzim, substrat, dan produk. Jelaskan maknanya. Ini merupakan postulatnya. Kemudian untuk jawabannya, sebelum menghasilkan produk, sebelumnya akan terbentuk kompleks enzim substrat. Ikatan pada substrat cenderung dapat pecah menjadi beberapa produk yang mana enzim akan terlepas kembali dan mengikat substrat baru yang akan menghasilkan produk baru. Konstanta kecepatan K1, K2, K3, dan K4 menunjukkan kecepatan yang berhubungan masing-masing pada tahap proses katalitik. Kemudian untuk soal nomor 12, jelaskan dan gambarkan hubungan konsentrasi substrat dan VO. Untuk jawabannya, apabila konsentrasi enzim tetap dan substrat meningkat, V akan meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi substrat. Dengan kata lain, pada saat konsentrasi substrat sangat rendah, kecepatan reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi substrat. Tetapi, ketika konsentrasi substrat lebih tinggi, maka laju peningkatan V akan menurun secara perlahan-lahan hingga kemudian V hampir tidak bergantung pada konsentrasi substrat. Kemudian untuk soal nomor 12, apa yang terjadi pada langkah percobaan berikut? Inkubasi 5 ml larutan kasein 1% dalam tabung reaksi selama 5 menit pada suhu 35 derajat Celcius. Kemudian tambahkan larutan buffer fosfat dan larutan tripsin sambil diaduk perlahan-lahan. Untuk jawabannya, seperti yang kita ketahui pada praktikum ini kasein berfungsi sebagai substrat. Inkubasi selama 5 menit ini bertujuan untuk memberi prakondisi untuk mengaktifasi enzim agar pada suhu 35 derajat Celcius dan siap dilakukan reaksi enzimatis. Buffer fosfat memberi kondisi fisiologis pada buffer ber-pH 8,
sehingga akan terbentuk banyak asam amino dalam larutan tadi. Setelah ini akan terbentuk larutan berwarna coklat atau larutan yang berasal dari larutan tripsin, yang menunjukkan bahwa sudah terjadinya reaksi enzimatis antara kasein dan tripsin yang berlangsung pada suhu optimal. Kemudian untuk soal nomor 14, inkubasi selama 20 menit pada penanas air dengan suhu 35 derajat Celcius dihitung mulai enzim ditambahkan. Lalu reaksi dihentikan dengan penambahan 3 mili larutan TCA 20% yang disertai dengan pengadukan yang kuat. Jelaskan fungsi TCA dan mengapa diperlukan pengadukan yang kuat. Penggunaan penanas air ini bertujuan untuk membuat suhu di sekitarnya menjadi sama. TCA berfungsi untuk menghentikan aktivitas enzim, sehingga tidak ada enzim yang aktif dalam sistem reaksi tersebut, yang mana TCA ini bersifat asam, sehingga bisa menyebabkan enzim langsung menggumpal, sehingga saat TCA ditambahkan dapat menyebabkan denaturasi baik pada tripsin maupun pada kasein. Pengadukan yang kuat bertujuan agar campuran dapat tercampur dengan baik. Kemudian untuk soal nomor 15, suatu penelitian tentang enzim diperoleh data sebagai berikut. Yang pertama ada data terkait konsentrasi substrat dan kemudian ada data terkait V. Untuk pertanyaannya, tentukan nilai Vmax dan Km lewat grafik. Untuk jawabannya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari nilai seper konsentrasi substrat dan juga nilai seper V-nya. Berikut merupakan nilai untuk nilai seper konsentrasi substrat dan nilai dari seper V-nya. Kemudian, data dari seper konsentrasi substrat dan seper V-nya kita plot dalam sebuah grafik dan menghasilkan grafik seperti ini, yang mana memperoleh persamaan Y sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 5X ditambah 3,9875. Nah, dari persamaan garis yang terdapat pada kurva tersebut, kemudian dikaitkan dengan persamaan Lane-Weaver-Buck, yaitu seper V0 sama dengan Km per Vmax dikali 1 per konsentrasi S ditambah dengan seper Vmax. Dari persamaan garis diperoleh Y sama dengan seper V0. Gradien M dinyatakan dengan Km per Vmax, sedangkan intercept B dinyatakan dengan seper Vmax. Vmax merupakan harga saat X sama dengan 0. Maka selanjutnya kita masukkan nilai X dengan 0. Maka diperoleh Vmax-nya sebesar 0,25 mikromol per menit. Kemudian, titik potong pada 1 per konsentrasi S adalah min seper Km, yaitu ketika Y sama dengan 0. Maka selanjutnya kita masukkan nilai Y sama dengan 0, sehingga diperoleh harga min seper Km-nya adalah min 79.750. Maka harga Km-nya adalah 1 per 79.750, sama dengan 1,25 kali 10 pangkat min 5. Baik, sekian yang dapat saya paparkan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan masih banyak kekurangan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.